Yes. Haleluya. Yes. Saramoros sinitaramoros saramoshi sinitaroya. Iris saramoros sinitaraya. Apa yang sebenarnya Alkitab katakan tentang bahasa roh? Banyak orang Kristen yang masih bingung mengenai bahasa roh. Ditambah lagi dengan pengajaran-pengajaran tentang bahasa roh yang tidak sesuai dengan Alkitab yang dikhotbahkan di mimbar gereja. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas mengenai pengajaran-pengajaran yang salah mengenai bahasa roh dan melihat apa yang Alkitab katakan tentang bahasa roh. Apa sebenarnya bahasa roh itu? Nah, Alkitab berbicara tentang dua jenis berbahasa roh. Yang pertama adalah xenolalia, yaitu berbicara dalam bahasa asing yang dia sendiri tidak kuasai. Namun orang lain dapat memahaminya dalam bahasa mereka. Dan itu yang terjadi pada hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga 13. Yang kedua adalah glossolalia, yaitu sesuatu ucapan yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Contohnya pada 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Dan itu memungkinkan mereka untuk berdoa dan memuji Tuhan dalam bahasa surgawi. Allah memberikan karunia ini kepada orang beriman tertentu untuk mengucapkannya, dan kemudian kepada orang lain karunia untuk menafsirkannya. Berikut adalah 3 pengajaran yang salah tentang bahasa roh yang harus Anda ketahui. 1. Setiap orang Kristen harus bisa berbahasa roh. Beberapa gereja percaya dan mengatakan bahwa setiap orang Kristen harus bisa berbahasa roh. Itu ajaran yang menyimpang. Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa kita semua mempunyai karunia roh yang berbeda-beda. Namun kita memiliki roh yang sama. 1 Korintus bab 12. Baiklah, jadi itu sangat jelas dan beberapa gereja bahkan mengatakan bahwa Anda perlu berbahasa roh untuk diselamatkan. Itu konyol. Anda diselamatkan hanya karena kasih karunia melalui iman yang sejati kepada Yesus Kristus. Roma 3 ayat 28. Oleh karena itu, memaksakan beberapa hal seperti bahasa roh sebagai instrumen keselamatan akan bertentangan dengan firman Tuhan. Jika Anda membaca 1 Korintus pasal 12, 13, dan 14, Anda akan melihat Paulus mencoba untuk meminimalkan penggunaan bahasa roh, bukan memaksimalkannya, karena hal itu akan membawa gereja ke dalam berbagai macam kesulitan. 2. Berbahasa roh tidak bisa saya kendalikan. Beberapa orang mengatakan bahwa saya tidak dapat mengendalikannya. Kapanpun mereka berbahasa roh, mereka sepertinya tidak bisa mengendalikannya, dan beberapa orang bahkan mengatakan bahwa tidak, ketika roh itu datang, saya hanya perlu menangkap roh itu. Jadi saya menangkapnya dan kemudian saya hanya berbahasa roh. Ini sungguh menggelikan. Maksud saya, roh tidak akan lari dari Anda untuk menangkapnya. Jika Anda seorang Kristen sejati yang dilahirkan kembali, Anda memiliki Roh Kudus di dalam diri Anda. Dan salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Anda bisa membacanya di Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi, Anda memiliki pengendalian diri. Tuhan bukanlah Tuhan yang memiliki kekacauan seperti ini. Ada banyak gereja di mana jemaatnya tiba-tiba mulai berbahasa roh, saling berbalas, keras, dan kemudian tidak ada yang menafsirkannya. Pengkhotbah pun berkata-kata dalam bahasa roh, tetapi tidak seorang pun menafsirkannya. Jadi tidak ada yang tahu apa yang dia katakan atau apa yang dikatakan orang lain. Namun Alkitab sangat jelas sehingga Anda harus menafsirkannya. Dan jika tidak, sebaiknya diam saja.
1 Korintus 14 ayat 27 mengatakan, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Sekarang dengarkan ini, 1 Korintus 14 ayat 28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. 3. Jika saya bisa berbahasa roh, maka saya lebih rohani. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 18 hingga 19, Paulus mengatakan hal ini. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Sekarang supaya Anda mengetahui latar belakang surat Korintus ini, Paulus menulis kepada orang-orang Kristen di Korintus. Karena dia mendengar bahwa mereka saling berdebat tentang siapa yang lebih rohani. Mereka bahkan membual tentang siapa yang mempertobatkan mereka. Bahkan di awal surat ini kita membaca apa yang Paulus katakan di 1 Korintus 1 ayat 11 hingga 13. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Dan kemudian di pasal 3, Paulus pada dasarnya mengatakan kepada mereka bahwa mereka masih bayi rohani, mereka masih Kristen duniawi. 1 Korintus 3 ayat 1 hingga 4. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain lagi berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Dan kemudian di pasal 5, Paulus juga mengatakan bahwa ada percabulan di antara mereka. Mengapa saya menyebutkan hal-hal ini? Karena banyak orang bahkan di gereja saat ini terlalu fokus pada karunia rohani. Namun orang-orang ini sama saja. Mereka masih bersifat duniawi. Mereka tampak sama seperti orang-orang lain di dunia. Dan di banyak gereja saat ini, hal ini masih sama. Orang-orang menginginkan mukjizat dan nubuatan. Semua hal supranatural ini daripada fokus pada hal yang paling penting, yaitu Yesus Kristus, hidup kudus dan benar, dan hidup sesuai kehendaknya. Berfokuslah pada pengudusan. Segala sesuatu yang lain hanyalah bonus. Itu seperti bayangkan rumah besar yang menakjubkan ini, dan ada banyak ruangan di dalamnya. Tapi Anda pergi dan melihat bayangan ini di tanah, yaitu karunia rohani, dan tidak tahu bahwa rumahnya adalah Yesus Kristus. Jadi Anda melihat keteduhan, dan Anda hanya ingin tetap berada di bawah naungan. Anda berfokus pada bayangannya, karena tempat teduhnya bagus, dan dia melindungimu dari sinar matahari. Tapi Anda tidak tahu, jika Anda masuk ke dalam rumah dan fokus pada Yesus, Anda dan dia, serta dia dan Anda, itu akan mengubah hidup Anda. Hal-hal lain ini, itu bonus. Ada banyak gereja di luar sana saat ini, para pendeta dan pengkhotbahlah yang mengkhotbahkan hal-hal palsu ini kepada orang-orang. Tetapi kepada orang-orang yang telinganya gatal,
yang ingin mendengar apa yang ingin didengar oleh sifat kedagingannya, ingin melihat mukjizat dan nubuatan, dan ingin mempunyai uang, dan mereka kehilangan satu hal yang benar-benar penting, yaitu Yesus Kristus, untuk hidup bagi Dia, hidup kudus, karena Dia kudus dan benar. Semua hal lainnya ini hadiahnya, itu bonus. Anda juga perlu tahu tentang bahayanya iblis. Iblis meniru karunia Roh Kudus dan mereka melakukannya untuk menipu orang-orang Kristen. Mereka bahkan dapat melakukannya di gereja. Dan itulah alasan lain mengapa kita harus menafsirkan bahasa roh di dalam gereja. 1 Yohanes 4 ayat 1 hingga 3 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia." Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi Anda tidak bisa mempercayai setiap roh. Anda harus mengujinya. Itulah yang dikatakan kitab suci. Dan izinkan saya memperjelas hal ini. Apa yang disebut sebagai mabuk roh atau gugur dalam roh bukanlah berasal dari Tuhan. Roh Kudus tidak akan pernah bekerja di dalam Anda sampai mabuk atau kesurupan atau mengeluarkan suara-suara binatang atau menanggalkan pakaian di depan orang lain. Tuhan adalah Tuhan yang tertib dan damai. 1 Korintus 14 ayat 33 mengatakan, "Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera." Beberapa dari gereja-gereja palsu ini mengklaim bahwa mereka mengalami kebangunan rohani ketika hal ini terjadi, ketika orang-orang mabuk roh, gugur di dalam roh, di mana mereka kesurupan dan bertingkah gila. Itu bukanlah kebangunan rohani yang sebenarnya. Kebangunan rohani yang sejati adalah ketika Tuhan mengubah hati Anda. Bukan hanya hati Anda, tetapi orang-orang di gereja itu. Ketika Roh Kudus turun ke atas jemaat atau gereja, atas orang-orang yang berkumpul, dan dia bekerja di dalam Anda untuk mengubah Anda. Orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan tiba-tiba datang kepadanya dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, ampunilah dosa-dosaku. Di sini saya memulai hubungan baru dengan Tuhan." Itulah kebangunan rohani yang sebenarnya. Anda dapat merasakan kehadiran Tuhan di sana. Dan ketika Anda melihat sekeliling Anda, lihatlah bahwa semua orang merasa menangis. Itu juga merupakan seruan terhadap Tuhan dalam kebenaran dan dalam roh. Jika Anda menyadari Anda adalah orang berdosa, Anda bersujud di hadapan keagungan Tuhan, dan Anda mulai memiliki hasrat yang mendalam dalam diri Anda untuk benar-benar memiliki hubungan yang mendalam dengan Dia. Itulah kebangunan rohani yang sebenarnya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang sesungguhnya. Ini bukan tentang hal-hal lahiriah. Ini tentang apa yang terjadi di dalam Anda. Roh Kudus menggerakkan Anda karena Dia mengasihi Anda.